Shalom, perkenalkan nama saya Gary Giovanni Hutapea dengan NIM 7120210099 mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membuat review kembali ataupun storytelling tentang pembelajaran sejarah gereja Indonesia dengan judul TAS saya yaitu Sejarah Kekristenan di Sumatera, khususnya di Tanah Batak. Sejarah masuknya agama Kristen ke Tanah Batak dapat dibagi dalam 3 batch. Batch yang pertama yaitu peranan utusan pekabaran Injil Gereja Baptis Inggris. Pada awalnya suku Batak itu hidup tanpa agama. Bisa juga dikatakan sebagai tanpa memiliki kepercayaan kepada Tuhan atau masih menganut animisme. Yang disembah orang itu ialah Debata Mulajadi Nabulun. Debata Mulajadi Nabulun merupakan dewa tertinggi dalam mitologi Batak yang diyakini pencipta 3 unsur dunia, yakni Banua Ginjang, Banua Tongah, dan Banua Toru. Pada tahun 1820, Gereja Baptis Inggris mengutus 3 orang utusan pekabaran Injil ke Tanah Batak, yakni yang pertama Nathanael Ward, yang kedua Evans, yang ketiga Richard Burton. Yang pertama mereka tuju pada bagian Sumatera yaitu Bengkulu, yang tepatnya di bagian pesisir. Karena di daerah tersebut sudah menganut agama Islam, maka mereka bergerak ke bagian utara ke daerah Selindung. Tepatnya pada tahun 1824 mereka tiba di sana. Dan raja setempat menerima mereka dengan baik. Namun karena satu hal yaitu tentang khotbahnya yang membuat masyarakat di sana tersinggung mengenai mereka harus seperti anak kecil. Nah, perkataannya ini yang dilakukan oleh peneliti tersebut sehingga mengakibatkan konflik pada mereka, sehingga misi mereka harus berhenti di daerah tersebut dan mereka akhirnya pulang kembali. Dan phase yang kedua yaitu peranan utusan pekabaran Injil Amerika Board of Commissioner of Praying Mission, tepatnya pada tahun 1834. Utusan orang Amerika yaitu yang bernama Samuel Mason dan Henry Lemon untuk masuk ke daerah Sumatera tepatnya pada tanggal 17 Juni 1834 yang berkedudukan di Sibolga. Setelah beberapa hari sana, mereka berangkat pada tanggal 23 Juni 1834. Muson dan Lemon berangkat ke Pegunungan Selindung. Namun ketika tiba di Pegunungan Lembah Selindung, yaitu pada tanggal 8 Juni 1834, Muson dan Lemon dihadang dan ditangkap dan dibunuh dekat Lebu Pining oleh masyarakat setempat. Yang membunuh ialah Raja Panggalamei atau Raja Pitubosi yang tinggal di sana bersama dengan prajuritnya. Dan phase yang ketiga, peranan penginjil utusan Rheinische Missio Generalstab. Tepatnya pada tahun 1840, ilmuwan Jerman yang bernama Franz Wilhelm Junghorn dan dia mengarang sebuah buku tentang perihal suku Batak, yang dimana isi dari buku tersebut ialah menasihatkan pemerintah kolonial untuk membuka jendela Kristen ke Kepulauan Sumatera. Adapun buku karangan tersebut sampai ke tangan tokoh lembaga Alkitab Nederland Biblie Goldbadskap di Belanda. Hingga akhirnya mereka mengirim seorang ahli bahasa yang bernama H. Newborner van den Toek untuk meneliti bahasa Batak dan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa tersebut. Pada tahun 1857, pekabaran Injil Game Alfard, tulisan dari Almelo, Belanda melakukan pelayanan ke Tapanuli Selatan. Ia melayani hingga pada tanggal 31 Maret 1861 dan membaptis 2 orang Barat. Pertama, yakni Jakobus Tapubolon dan Simon Siregar. Dan pada tahun yang sama juga, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 1861 diadakanlah rapat oleh 4 pendeta di Spiro, yakni 2 pendeta Jerman atas nama pendeta Heim dan pendeta Klemmer, serta 2 pendeta Belanda, yaitu pendeta Bates dan Asem. Dan tujuan diadakannya rapat mereka ialah untuk memutuskan penyerahan misi penginjilan ke Rheinische Missio Generalstab. Dan hari itu juga ditetapkanlah sebagai hari berdirinya kekristenan di Tanah Batak, yaitu HKBP ataupun Huria Kristen Batak Protestan di daerah Batak, yang sampai sekarang ini dapat kita lihat di daerah Batak. Begitulah besar ataupun hebatnya kasih Tuhan kepada bangsa Batak.
Demikianlah masuknya agama Kristen ke tanah Batak yang dapat saya paparkan. Terima kasih.